Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel G3. Nah, jadi dulu ya kita udah pernah ngulas, yaitu ada Dolis. Nah, Dolis itu drill driver ya, ini dengan tipe BD636 ya. Jadi dulu yang kita review itu BD636 dan sekarang di depan lu ini sudah ada BD636P. Nah, apa yang membedakan? Nah, ini gue sedikit berikan aja dulu spill di depan. Jadi untuk BD636P ini dia sudah ada fitur yang namanya impact ya. Jadi ini sebelah kita bisa sebut dia udah ada fitur impact drillnya. Nah, kalau yang dulu memang drill driver. Nah, dulu warnanya hitam, kalau gue lihat sedikit di gambar depan ini dia warnanya biru ya. Ini menjadi ciri khas memang dari si Dolis juga gitu. Nah, untuk paket pembelian ini lu cukup murah sekali ya. Lu cukup hanya membayar di 530 ribuan. Nah, itu lu sudah mendapatkan package bundling seperti ini. Nah, ini sudah ada chargernya, sudah ada 2 buah baterai, dan ini bertenaga di 12 volt. Nah, jadi enak apa enggak? Sebetulnya semuanya tinggal disesuaikan kembali aja ya. Kalian butuhnya untuk apa? Tapi mungkin kalau yang 20, kalau misalnya seperti kegunaannya untuk merakit kabinet ya, kabinet seperti plywood ya dan lain sebagainya, memang agak sedikit berat yang pastinya dan agak kurang nyaman gitu. Nah, akan tetapi kalau untuk seri 12 volt ini kalau gua rasa kita lebih nyaman ya pada saat kita ingin menggunakan untuk merakit dan lain sebagainya. Dan yang pastinya untuk BD636 ini kalau gua rasa dia cukup compact ya. Jadi 636 dan ini 636P, gue lihat dia badannya tuh mirip-mirip seperti pendahulunya di BD636 gitu. Jadi dia sama-sama lebih compact gitu. Oke, nah di sini sedikit spesifikasi yang gue berikan di depan ya. Dia 12 volt ya, per satu baterainya dia di 1500 Ah ya, dan dia memiliki kapasitas di 30 Newton ya. Di sini agak lumayan sebetulnya dengan impact drill dengan bertenaga di 12 volt ya, untuk menghasilkan 30 Nm. Kalau gua rasa ya sudah cukup lumayan ya. Jadi sudah cukup lah kalau gua rasa buat mumpuni semua kebutuhan kalian seperti itu. Oke, kita buka aja. Nah, seperti ini ya. Ini dia, kita mendapatkan carrying case, dan di sini ada kartu garansi ya. Di sini kartu garansi diberikan dari Dolis ya. Ini garansi ini tidak berlaku apabila potongan lembaran ini tidak dikembalikan dalam waktu 14 hari ya. Dan di sini Dolis memberikan garansi selama garansinya semua berlaku ya. Jadi di sini kalian harus baca ya, gratis spare part ya selama 6 bulan ya dari tanggal pembelian. Nah, dan di sini diskon spare part 30% selama 12 bulan dari tanggal pembelian, dan gratis servis selama 2 tahun, luar biasa. Dan di sini sudah disediakan juga untuk manual booknya ya, jadi nanti kalian bisa baca-baca. Nah, di sini chargernya sudah docking ya. Ini gue suka, dia sudah docking charger, dan di sini kita sudah diberikan 2 buah baterai. Nah, ini sebelah sama seperti BD636 ya, cuma dia dulu BD636 tuh hitam dan kuning ya, lebih mendominasi. Kalau ini dia warnanya seperti grey dan baterainya lebih diberikan aksen warna merah ya. Jadi bedanya seperti itu aja. Dan secara baterai, charger semua bisa pakai, cuma memang tadi kembali lagi. Nah, dia di sini ada fitur yang dinamakan impact ya. Jadi ada hammernya ya. Jadi dia bisa pukul ya, ada pukulan, ada daya pukulnya seperti itu. Kalau yang itu dia cuma hanya terdapat 2 fitur, penyangkupan dan drilling aja ya untuk yang BD636. Tapi yang BD636P ini ya, dia sudah ada fitur untuk si impact drillnya. Jadi dia ada 3 fitur, yaitu drilling biasa ya, terus drilling dengan impact, dan di sini ada mode penyekurupan yang torsinya kita bisa setel dari 1 hingga 20 ya, seperti itu. Oke, dan di sini terbagi dari 2 speed ya. Nah, kalau kalian bertanya, "Bang, ini mesinnya apa?" Ya, mesinnya sudah diberikan ya, mesin brushless yang pastinya. Jadi kita nggak usah khawatir lagi pada saat untuk maintenance-nya di saat kita ingin mengganti areng, kalau misalnya yang belum brushless ya, yang masih brushed gitu loh. Nah, lalu ya, kalau dari sisi suara, fitur dan lain-lain ya, gue rasa sama. Dia berkapasitas ya untuk dicaknya di maksimal di 10 mili, dan di sini sudah dibekali ya cak yang dengan sistem penguncian sudah quick release ya. Nah, jadi kita udah enak banget. Jadi kita udah nggak usah lagi ya yang khawatir kita menggunakan 2 tangan, yang terkadang sulit ya. Kita harus menggunakan 2 tangan ya. Kali ini kita cukup menggunakan 1 tangan aja. Oke.
Kalau dari sisi body ya, ini gua rasa nggak ada bedanya dengan 636 ya. Cuma ini dia menandakan 636P yang memberikan warna dan fitur tadi yang gue sebutkan. Nah, oke, dan di sini juga kita diberikan ada beberapa aksesoris ya. Ini seperti ada mata bead ya. Ada mata bead di sini dan di sini ada beberapa mata bor yang diberikan ya. Nah, ini kalau gue lihat mata bornya lebih ke mata bor besi ya. Ini mata bor besi ya, dan mata bor besi, dan di sini ada dua bit yang diberikan. Nah, seperti ini. Jadi ini gua rasa juga dia PH2 ya, benar sekali ya. Di sini ada double mata ya. Nah, ini udah diberikan di dalam paket pembelian ya. Menarik sekali. Oke, dan gua rasa gua mau langsung coba aja, dan kita akan siapkan dari beberapa media ya, dan kita akan lihat fitur dari ya impact drillnya dan drilling biasa. Kita akan siapkan beberapa media dan kita akan lihat hasilnya seperti apa. Oke guys, di sini kita akan coba ya untuk menyekrup ya. Di sini kita akan coba mulai nyekrup dari yang kecil ya hingga yang besar ya. Kita akan coba terlebih dahulu. Oke, ini desk groupnya kebetulan dapatnya jelek ya, jadi matanya gampang tumpul. Padahal di sini sama-sama untuk PH2. Oke, ini kita akan lanjut dengan media selanjutnya ya. Oke, di sini ada mata auger bit ya, 8 mili. Nah, ini kita akan coba, tapi ini cukup panjang ya, kurang lebih berkisar di sekitar 20 cm. Ini kita coba speed 1 ya. Oke, ini kita mau coba kembali lagi dengan speed 2-nya. Oke, ini kita coba speed 2-nya. Oke, ini memang always pasti agak sedikit kesendat untuk speed 2 ya. Nah, jadi memang minimnya untuk torsi di speed 2 ya. Nah, kita coba kembali speed 1 lagi. Nah, ini memang lebih slowly untuk RPM-nya. Tapi untuk speed 1-nya dia pasti akan lebih high torsi. Oke, ya, perlahan namun pasti. Luar biasa, kita akan ganti medianya yang lain. Oke, di sini kita coba dengan mata bor kipas ya di 19 mili. Kita akan coba. Ini menggunakan speed 1 ya. Nah, ini mata bor kipasnya kurang tajam gitu. Oke, ini kita skip aja. Ini kita akan lihat posisi baterainya. Nah, kira-kira baterainya udah ada di berapa bar. Nah, ini baterainya menunjukkan masih full ya. Ya, masih full untuk baterainya. Kita akan ganti untuk matanya terlebih dahulu. Oke, di sini kita akan ganti langsung ke media beton K300 ya. Kita akan coba ya daya pukulnya seperti apa untuk satu buah alat dari Dolis ini bertenaga di 12 volt ya. Langsung kita coba aja. Ini langsung kita coba di speed 2.
Kita coba ganti baterainya terlebih dahulu ya. Powernya udah agak sedikit mulai menghilang. Oke, memang ini sebetulnya dia memang nggak sanggup ya di beton K300, tapi memang kita cuma hanya mencoba aja. Jadi memang ini pasti kita akan coba terberat, tapi ternyata memang dia nggak sanggup. Dia cuma hanya masuk beberapa senti aja, mungkin sekitar 3-4 senti. Kita akan coba langsung ke media hebel aja. Sini langsung kita speed 2 ya, kita akan coba langsung di media hebel, atau memang ini langsung ke tembok langsung ya. Oke, kita coba sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, nah ini tadi memang seharusnya ya untuk posisi pengeboran pada dinding ya, ini memang diharuskan ngebor pada dinding ya. Memang ini bukan diharuskan untuk mengebor beton K300 karena peruntukannya beda. Hanya saja kita cuma hanya ingin memaksimalkan kira-kira kuat atau enggak, dan kita akan lihat ya. Tapi memang kemampuannya memang hanya sebatas ya untuk pengeboran dinding ya. Kalau misalnya ngebor dinding zaman sekarang rumah sudah hampir rata-rata semua pakai hebel, dan luar biasa ya, ini nggak ada hambatan sama sekali. Dan yang gua rasa ya ini cukup untuk drill ya dengan kapasitas di 12 volt. Oke ya, jadi kalau menurut gua feel-nya cukup baik ya, cukup menarik juga. Dan tadi kita lihat dengan 12 volt yang gua rasa tenaganya sudah sangat cukup lumayan ya. Nah, kita mau menghasilkan tenaga yang seperti apa lagi, karena kalau menurut gua dengan 12 volt dan harga yang diberikan di 500 ribuan ini udah sangat worth it banget ya. Sekali lagi gue mau katakan ke kalian, kenapa sih gue bilang worth it? Karena dengan harga yang kita berikan, kita sudah mendapatkan carrying case, sudah mendapatkan 2 buah, dan gue bisa bilang gini, segmentasinya kemana sih untuk Brandolis ini? Nah, tapi terbukti yang BD636 itu kita pakai sampai sekarang ya, itu masih ada. Itu kurang lebih sekitar 1 tahun ya mungkin ya, itu udah ada pemakaian. Nah, itu sampai sekarang masih running. Jadi kalau gua rasa ya mungkin masih masuknya ke medium ya. Jadi artinya semi industrial. Nah, tapi gini, gue bisa katakan kenapa semi industrial, karena memang alat ini yang BD636 itu sampai sekarang masih kita gunakan, masih kita pakai ya. Nah, ini dia buktinya, ini BD636 ini masih kita gunakan ya sampai sekarang. Dan ini ada satu owner yang ngegunain ini dari awal sampai di titik ini. Nah, ini masih terus digunakan. Jadi kalau kita bilang dari sisi kekuatan ya, ini gue bisa bilang jujur dia kuat banget. Cuma memang ini ada problemnya, chargernya dia posisinya udah rusak ya sekarang. Tapi baterai si mesinnya masih berfungsi dengan baik ya, tidak ada problem. Nah, terus kalau kita bandingin dari sisi suara ya, memang BD636P ini agak sedikit lebih kasar ya. Nah, mungkin kalian bisa dengerin suaranya. Nah, kenapa? Mungkin kalau gua beranggapan mungkin dia gearboxnya berbeda, yang pastinya karena memang ada fitur ya impact drillnya ini ya. Jadi menurut gua nggak jadi masalah ya. Dan sekali lagi kalau menurut gua dari sisi performan untuk 12 volt ya, ini sudah cukup banget ya, sudah cukup banget, sudah cukup puas yang gua rasakan. Dan dengan harga yang 500 tadi, kalau menurut gua sangat worth it banget, karena memang 12 volt banyak yang lebih murah, tapi jangan salah, banyak yang lebih mahal juga ya gitu. Jadi semua ya tinggal disesuaikan aja dengan kocek kalian yang pastinya ya. Jangan paksakan untuk membeli sesuatu. Nah, tapi gue bisa bilang ke kalian, belilah sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Jangan home use kalian gunakan untuk di industri, dan sebaliknya nantinya jadi too much juga. Oke ya, gue Gugun bersama tim pamit undur diri, dan jangan lupa buat kalian cek di deskripsi untuk membawa pulang produk tersebut. Kita akan bertemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.